Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Malam ini episode 11 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Untuk malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel ini, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun Anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga kita doakan para pemain dan kru BASI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron buku harian seorang istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Lanjut ke alur cerita sinetron buku harian seorang istri malam ini, kita pun akan disuguhkan episode yang paling ditunggu-tunggu, yang tentunya akan membuat para penonton di rumah semakin penasaran. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Kehed Kelvin lagi menghuleng. Dia memikirkan kenapa Dewa tidak merespon walaupun proyeknya sudah di tangan saya, kata Kelvin ngomong sendiri. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang telepon si Alia Silet Atel, dia harus datang ke kantor. Tapi di sana si Alia Silet Atel yang ditelepon sama Dewa, dia menjawab sama Dewa, saya tidak bisa ke sana, kata si Alia Silet Atel. Lalu di sana juga si Alia Silet Atel ngomong sama Dewa kalau mau Pak Dewa kesini aja, kata si Alia Silet Atel ke Dewa. Lalu di sana Dewa juga di mana kira-kira bisa ketemuan, kata Dewa ke si Alia Silet Atel. Lalu si Alia Silet Atel dia menyiapkan tempat, saya nanti sama saya di SMS tempatnya, kata si Alia Silet Atel ke Dewa. Lalu di sana juga nggak lama kemudian dia ketemuan di suatu tempat yaitu di kafe. Dan di sana Dewa mohon sama si Alia Silet Atel, kamu harus kerja lagi di proyek Dewa Buana. Lalu pas dia lagi ngobrol sama si Alia Silet Atel udah beres, tiba-tiba ada telepon dari rumah dan dia juga langsung pulang ke rumah. Lalu terlihat di sana si Kehed Kelvin melihat Dewa keluar dari kafe. Dan di sana juga dia ada apa sama si Dewa, kata Kelvin. Dan di sana juga si Kehed Kelvin menyamparkan ke si Alia Silet Atel. Ada apa tadi Dewa sama kamu, kata si Kehed Kelvin ke si Alia Silet Atel. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha, Lula lagi curhat ke Pasha dan dia ngomong bagaimana keadaan kakak saya jadi gitu, kata Lula ke Pasha. Dan di sana Lula juga menyender di pelukan Pasha. Lalu di sisi lain di rumah di kamar Dewa, di sana Nana lagi menulis di buku hariannya sambil memandang suaminya yang sudah tidur. Lalu di sana dia bicara sendiri ya kepada Dewa yang sudah tidur sambil ngelus-ngelus jidatnya, rambutnya Dewa. Dan di sisi lain terlihat di sini juga di rumah sakit Bu Nawang yang lagi nangis karena Salsa dia mengalami lumpuh total. Dan di sana datanglah si Alia Silet Atel. Ada apa Bu, kata si Alia Silet Atel ke Bu Nawang. Ini Salsa harus cepat-cepat dibawa dioperasi, kata Bu Nawang ke si Alia Silet Atel. Lalu di sana si Alia Silet Atel juga dia ngomong sendiri, dari mana saya cari duit, pinjam ke Kelvin ngasih enggak, kata si Alia Silet Atel. Lalu tiba-tiba lagi pada bingung datanglah Pasha. Ada apa ini Bu, kata Pasha ke Bu Nawang. Ini Salsa dia mengalami lumpuh
total, cepat-cepat, harus cepat-cepat diobati. Dan di sana juga Pasha gak banyak basa-basi, langsung dia pergi entah mau kemana. Pas di sana, pas di parkiran motor, di sana kebarengan di sana ada mobil Bu Sari. Dan di sana terlihat sama Bu Sari, dia Pasha bawa motor. Lalu di sana juga diikutin sama Bu Sari, Pasha yang lagi bawa motor ngebut. Di sana Pasha langsung diikutin terus sama Bu Sari kemana Pasha pergi. Dan dia bawa motornya sangat ngebut sekali, entah mau kemana. Dan di sana juga Bu Sari juga terus mengikuti Pasha. Lalu di sisi lain di kamar Dewa pas dia bangun, dia rumpa-rampa ke pinggir, Nana sudah tidak ada. Dan dia langsung bangun, dia kaget melihat di tempat tidurnya Nana sudah tidak ada. Dan dia langsung bangun, dia merejat langsung turun dari ranjangnya, dia panik. Langsung dia mencari-cari Nana, memanggil-manggil Nana. Dan dia pas dekat itu dia menemukan surat, dan surat itu entah apa diisi surat itu. Lalu di sana Dewa panik, teriak-teriak memanggil Nana. Lalu di sana udah kesana kesini dia manggil-manggil Nana, tiba-tiba seluruh isi rumah keluar semua. Dan Neratu pertama keluar, dan di sana disusul sama Lula. Semua ke isi rumah itu keluarga Dewa Buana juga keluar semua. Ada apa? Lalu di sana Bu Farah, ada apa lagi ini, kata Bu Farah. Nana nggak ada di tempat. Lalu keluar Dewa di sana. Di sana tukang jaga pintu gerbang ngasih tahu Pak Dewa, tadi Bu Nana keluar. Saya tahan malah nggak bisa, dia keke aja, dia mau pergi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana lagi berjalan sambil megang perut kesakitan sambil menangis. Dia terus melanjut, dia pergi menuju ke suatu tempat. Dan di sana dia udah kesakitan, dan di sana juga dia sampai ke tempat yang tuju, yaitu ke taman. Lalu dia di taman lagi duduk, dia sambil ngerasain sakit karena dia mau menjauhi Dewa, mau pergi dari Dewa. Dia duduk dulu di taman, dan pas di taman lagi duduk dia melihat sepasang keluarga yang lagi hamil, ibu-ibu, dan dia ditolongin gak jauh, diperhatiin sama suaminya. Dan di sana Nana juga melihatkan orang itu. Lalu di sana Nana juga ada bayang-bayang bagaimana saya mau punya anak apa enggak, kata Nana. Tapi ya besar kemungkinan juga ya Nana juga pasti punya anak. Lalu pas dia kesakitan, tiba-tiba di belakang udah ada Dewa, dan dia juga sangat kaget. Dan Dewa menunjukkan surat yang ditulis sama Nana. Ini surat ini apa-apaan, Nak, kata Dewa ke Nana. Kamu itu belum percaya sama saya, kata Dewa ke Nana. Saya itu, Mas Dewa, itu untuk kebaikan kamu, Mas. Saya biarin saya pergi, kata Nana. Dan di sana juga Dewa langsung berjalan ke suatu tempat. Di sana terlihat Dewa mau ngelukain diri sendiri. Untungnya Pasha pas datang, dan di sana langsung dengan sigap Pasha memegang tangannya Dewa. Di sana Pasha mengomongin Dewa, ini bukan jalan yang benar, kata Pasha ke Dewa. Bukannya mau nyenengin Nana, tapi malah membuat Nana sakit hati dan jadi pikiran. Yang penting keluarga Dewa Buana, apa yang Nana mau, dia harus mengerti keadaan Nana, terutama Bu Farah, kata Pasha ke Dewa. Lalu di sisi lain lagi ngobrol, lagi cekcok, lagi dimarahin Bu Farah sama Neratu. Kamu itu kayak bukan orang tua aja, Farah, kata Neratu ke Farah. Kamu itu saya udah benci bener ke omongan kamu sudah tidak punya hati, kata Neratu. Tiba-tiba datanglah Dewa sama Nana sama Lula. Di sana Bu Farah nanya, dia di sana kelihatannya lelei, dia nggak keras ngomongnya sama Nana. Kamu itu dari mana, Nak? Kata Nana, kata Bu Farah ke Nana. Lalu di sana itu dia juga ngomong kalau mau kemana-mana pamitan dulu, Nak, kata Bu Farah ke Nana.
Langsung di sana juga bukan Nana yang menjawab, tapi Dewa yang menjawab. Ini Nana tadi bukan minggat, bukan kabur, mah ini Nana jalan-jalan keluar dengan saya yang terlalu panik. Dan di sana juga Nana tersenyum sama Dewa dan dia juga ke sana. Langsung Nana dibawa ke kamar. Lalu di sana Nana sama Dewa saling mesraan dan dia juga Nana janji jangan sampai kabur lagi ya, kata Dewa ke Nana. Di sana jawab Nana, "Ya janji Mas, saya tidak akan kabur lagi," sambil memegang pipinya Mas Dewa. Lalu di sana juga tiba-tiba ada telepon dari kantor. Dan di sana telepon itu diangkat sama Dewa. Lalu di sana juga diangkat, Dewa harus cepat-cepat ke kantor karena ada hal penting, kata yang di kantor. Lalu di sana juga Dewa juga pamitan sama Nana, dan Nana juga nggak apa-apa. "Iya Mas, nggak apa-apa, ke kantor lah," kata Nana ke Dewa. Dan di sana juga Nana, Dewa langsung memandang wajah Nana dan pipi Dewa juga dipegangin sama Nana. Dan terlihat di sana adiknya melihatin di belakang dan dia suruh menungguin kakaknya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Nawang yang sangat cemas melihat Salsa. Di sana juga Salsa pas si Alia Shield Atel mau ke kantor, tiba-tiba Salsa kesakitan kakinya. Lalu di sana juga tadinya nggak berangkat ke kantor si Alia Shield Atel, tapi sama Bu Nawang ke kantor lah, nggak apa-apa, kasihan katanya Pak Dewa. Lalu di sana juga si Alia Shield Atel dia langsung berangkat ke kantor. Tapi di sisi lain kita lihat di sini Dewa yang lagi mengulang, dia ngomong sendiri apakah berhasil apa enggak, katanya si Alia Shield Atel sama klien yang barunya. Lalu tiba-tiba datanglah si Alia Shield Atel. Dia langsung Dewa nanya sama si Alia Shield Atel, "Bagaimana hasilnya Alia?" kata Dewa ke si Alia Shield Atel. "Selamat Pak, kita dapat tender besar," kata si Alia Shield Atel ke Dewa. Dan di sana juga si Alia Shield Atel dijabat tantangan sama Dewa. Tapi di sana si Alia Shield Atel, "Kenapa Mas Dewa jabatan tangannya tidak sambil mesra?" kata si Alia Shield Atel. Maunya mungkin dia itu mesra, peluk-pelukan maunya dia. Lalu di sana juga di sisi lain di rumah Dewa Buana, di sana Bu Farah dasar ibu gak punya hati, dia memanggil-manggil Nana. Lalu Nana juga nyamperin dan di sana Nana dimarahin sama Bu Farah. "Kamu itu bagaimana nggak becus ngurus butik," kata Bu Farah ke Nana. "Gara-gara kamu klien-klien saya jadi komplain sama saya," kata Bu Farah ke Nana. "Ya udah Bu, saya maaf karena gara-gara kecelakaan kemarin saya tidak masuk," kata Nana ke Bu Farah. Lalu di sana di sisi lain Dewa juga pergi mau pulang ke rumah. Dan di sana Dewa pergi pulang dan pamitan sama si Alia. "Saya mau pulang karena saya ingat sama istri saya karena Nana," kata Dewa sambil tersenyum ke si Alia Shield Atel. Lalu di sana di rumah Neratu lagi memarahin Bu Farah. "Kamu itu sudah tidak punya hati Farah," kata Neratu ke Bu Farah. "Nana yang lagi sakit masih kamu suruh ke butik," kata Neratu ke Bu Farah. Dan di sana juga tiba-tiba Dewa datang dan nanyain kemana Nana. Dan dikasih tahu sama Neratu, "Ini nih ibu kamu dasar gak punya otak," kata Neratu ke Bu Farah sama Dewa, bilangin bahwa Nana disuruh ke butik. Ya tentu di sana Neratu memarahin Bu Farah juga, dan di sana Dewa sangat geram banget, sudah hilaf kepada ibunya. "Ibu itu nggak punya otak," kata Dewa ke ibunya. Sudah terlalu ini Dewa sama ibunya. Dan juga di sana juga Neratu sudah nunjuk-nunjuk kepada Bu Farah. "Nah itulah Farah,
terima akibatnya, kata Neratu ke Farah. Kalau kamu sekali-kali lagi kayak gitu, saya tinggalin kamu dari sini, kata Neratu ke Farah. Dan di sana juga Bu Farah tidak bisa menjawab dan dia mengulang. Nah, itulah ulasan sinetron buku harian seorang istri untuk malam ini 11 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol, dan juga bila mana ada suara-suara di luar terdengar, Mimin juga mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.